Perkenalkan, nama saya Gebi Gabriele Tania Waluyo dengan NIM 20111101198 dengan mata kuliah Entomologi dan Mikrobiologi Kesehatan Lingkungan. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang penyakit demam tifoid. Demam tifoid adalah infeksi sistemik yang disebabkan oleh Salmonella typhi yang biasanya melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi. Penyakit akut ditandai dengan demam berkepanjangan, sakit kepala, mual, kehilangan nafsu makan, dan sembelit atau kadang-kadang diare. Gejala seringkali tidak spesifik dan secara klinis tidak dapat dibedakan dari penyakit demam lainnya. Namun, tingkat keparahan klinis bervariasi dan kasus yang parah dapat menyebabkan komplikasi serius atau bahkan kematian. Selanjutnya saya akan membahas tentang batasan demam tifoid. Demam tifoid bergantung pada beberapa faktor antara lain virulensi, imunitas inang, dan load bakteri. Virulensi bakteri Salmonella typhi sebagai penyebab demam tifoid disebabkan karena bakteri Salmonella typhi dapat memproduksi toksin tifoid, antigen Fi, antigen liposakarida O, dan antigen flagellar H yang masing-masing memegang peran penting dalam proses infeksi inangnya, yaitu manusia. Berikut ini ada rantai penularan. Penyakit ini erat kaitannya dengan kualitas hygiene pribadi dan sanitasi lingkungan yang kurang baik. Perjalanan kuman tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kuman ke saluran cerna dan menembus dinding usus halus dan ke peradangan kelenjar limfa, mesenterik, dan limpa. Kemudian kuman masuk kembali ke dalam darah dan terakhir menyebar ke seluruh tubuh. Berikut ini adalah upaya pencegahan dan pengendalian. Yang pertama, menjaga kebersihan. Salah satu upaya pencegahan dapat dilakukan yaitu mencuci tangan dengan rutin sebelum dan sesudah makan, setelah melakukan kegiatan, dan saat melakukan penyajian makanan maupun memasak. Sebaiknya membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir, atau tangan dapat dibersihkan dengan hand sanitizer yang mengandung 70% alkohol. Selain itu, menjaga kebersihan diri setelah bepergian keluar rumah. Usahakan untuk tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang kotor. Yang kedua, sebaiknya menghindari kontak dengan orang sakit. Dalam bakteri sangat mudah menyebar dari satu orang ke orang lain, maka hindari kontak terlalu dekat dengan orang yang sedang sakit. Menghindari menggunakan peralatan makan atau mandi yang sama dengan orang sakit dapat meningkatkan risiko penularan penyakit. Yang ketiga, vaksin tifoid adalah salah satu cara untuk mencegah penyakit demam tifoid adalah dengan vaksin tifoid. Vaksin ini dapat dilakukan jika rentan atau berisiko tinggi tertular penyakit demam tifoid dengan terlebih dahulu mengkonsultasikan dengan dokter. Yang keempat, mengonsumsi makanan dan minuman yang terjamin kebersihannya. Makanan dan minuman menjadi salah satu media penularan tifoid. Maka dari itu, usahakan untuk selalu makan dan minum yang telah terjaga kebersihannya. Mengonsumsi makanan yang dimasak dan disajikan panas jauh lebih baik dibandingkan dengan makanan mentah atau setengah matang. Yang kelima, menyiapkan atau menyajikan makanan ketika masih sakit. Usahakan untuk tidak memasak atau menyiapkan makanan sampai dokter menyatakan bahwa bakteri Salmonella typhi tidak lagi tertular, agar tidak menularkan atau menginfeksi penyakit kepada orang lain. Berikut ini ada agen dan vektor. Lalat merupakan spesies yang berperan dalam masalah kesehatan masyarakat, yaitu sebagai vektor penularan penyakit saluran pencernaan seperti kolera, tipus, disentri, dan lain-lain. Lalat berkembang biak pada media berupa tinja atau feses, cas, sampah, kotoran hewan, dan limbah buangan yang banyak mengandung agen penyakit. Dengan demikian,
Lalat mudah tercemari oleh agen penyakit, baik di dalam perut, bagian mulut, dan kaki. Lalat hijau juga dapat berperan sebagai vektor mekanis dan penularan secara mekanis terjadi melalui tubuh lalat. Kaki lalat yang kotor merupakan tempat menempelnya mikroorganisme yang kemudian hinggap pada makanan dan mengeluarkan air liurnya yang mengandung bakteri patogen. Dalam bakteri patogen yang disebarkan oleh lalat adalah antara lain Salmonella typhi, Vibrio cholera, Shigella dysentery, Clostridium perfringens. Dari tempat yang kotor, lalat akan hinggap pada makanan yang terbuka, peralatan makan seperti sendok, garpu, piring, dan perkakas makanan lainnya. Di sini lalat akan meninggalkan bakteri patogen yang terbawa oleh tubuhnya, terutama pada bagian kakinya. Seekor lalat dapat membawa. Berikutnya ada faktor-faktor resiko. Faktor risiko demam tifoid antara lain yang pertama, konsumsi air yang terkontaminasi bakteri Salmonella typhi. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang kurang matang. Yang ketiga, bersentuhan dengan ekresi, yaitu zat-zat sisa metabolisme yang tidak digunakan lagi oleh tubuh pasien demam tifoid. Yang keempat, tinggal di daerah padat penduduk dan sanitasi yang buruk. Yang kelima, kebersihan tangan yang kurang. Keenam, kebiasaan jajan makanan di luar rumah yang kurang bersih.